mendekat sudah malam Bangli. Ayo guys, kita ke sana. Ayo. Lokasi Pura Tirta Sudamala ini memang masih sangat asri dan sejuk sekali udaranya, karena memang terdapat banyak pepohonan besar yang tumbuh menaungi sehingga udara terasa sejuk dan menyegarkan. Di dekat Pura Tirta Sudamala ini terdapat aliran sungai yang bernama Sungai Banyu Asih yang airnya jernih dan sering dimanfaatkan warga untuk mandi ataupun berendam. Caranya menurun menanjak guys. Pura Tirta Sudamala ini mulai dikembangkan sebagai salah satu objek wisata baru untuk umum sejak tahun 2012 yang lalu. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, objek wisata religius Pura Tirta Sudamala ini mampu menarik minat banyak wisatawan untuk dikunjungi. Dan pada umumnya, pengunjung yang datang ke Pura Tirta Sudamala ini adalah karena tertarik serta penasaran dengan cerita dari mulut ke mulut akan khasiat airnya. Lagi capek nih guys. Oh iya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Tak hanya itu saja, banyak wisatawan datang ke Pura Tirta Sudamala juga adalah untuk mandi sekaligus membersihkan diri dari aura negatif yang ada di tubuh dan jiwa mereka. Guys, naik tangga guys. Kita turun lagi. Di situ sudah nyampe guys. Pura Tirta Sudamala terletak di bagian bawah, jadi kita harus menyusuri beberapa anak tangga untuk sampai ke sana. Pura Tirta Sudamala memiliki arti yaitu Tirta berarti air suci dan Sudamala memiliki makna membersihkan dari kotoran atau mensucikan diri. Jadi Pura Tirta Sudamala berarti air suci untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Pancuran air alami ini diyakini warga memiliki energi spiritual dari Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai tempat melukat atau membersihkan diri dan mesudamala atau menyucikan diri. Air pancuran ini mengalir dari mata air alam di sekitar pohon bunut besar yang sudah berumur ratusan tahun. Ini namanya Pura Tirta Sudamala guys. Selain sebagai tempat melukat, airnya juga dikonsumsi untuk kebutuhan air minum oleh warga setempat. Ayo kita turun lagi guys. Tata cara serta hal yang harus Anda persiapkan bagi Anda yang mau melakukan prosesi melukat yaitu pengunjung harus memakai busana pakaian adat seperti kain atau kamben, lalu selendang atau senteng, dan untuk atasan bisa menggunakan pakaian biasa yang sopan. Prosesi cara melukat di Pura Tirta Sudamala selanjutnya adalah menyiapkan sesajian berupa pejati atau canang sari dan kemudian memanjatkan doa memohon izin untuk menyucikan diri. Nah selepas itu, selanjutnya pengunjung harus melakukan prosesi mandi di bawah guyuran air pancuran, dan setelahnya pengunjung akan diberi tirta serta bija oleh pemangku. Ternyata tidak semua orang diperbolehkan datang dan masuk atau melakukan prosesi melukat di Pura Tirta Sudamala Bangli ini khususnya adalah bagi kaum perempuan yang sedang hamil, dan tujuan dari pelarangan ini adalah untuk upaya menjaga kesucian dari Pura Tirta Sudamala ini. Asal muasal Pura Tirta Sudamala di dalam prasasti termuat sejarah asal-usul berdirinya Pura Tirta Sudamala. Diceritakan pura ini berdiri berawal dari kisah perjalanan Ida Pedande Hender atas permintaan Raja Bangli yang saat itu berkuasa.
Tiba-tiba Henner diminta untuk mencari 3 sumber mata air suci yang akan digunakan dalam upacara besar oleh pihak kerajaan. Beliau kemudian bersemedi untuk meminta petunjuk. Dalam meditasinya beliau mendapatkan dan menemukan lokasi mata air yang diinginkannya. Beliau berjalan menyusuri hutan ke arah utara hingga akhirnya sampai di lokasi mata air suci, yaitu mata air Sudamala. Sejak ditemukannya mata air tersebut, masyarakat kemudian membangun pelinjo di dekat sumber mata air Sudamala ini. Karena air ini diyakini suci, maka penglingsir atau tetua masyarakat setempat mesesangi atau membuat sebuah janji. Jika mata air Sudamala ini dapat mengusir hama di sawah mereka, maka tempat tersebut akan dibangun pelinggih atau tempat suci sebagai wujud terima kasih warga. Dan hal itu terjadi, berkat air dari mata air Sudamala ini berhasil mengusir hama di sawah warga. Maka sesuai janji maka dibangun pura yang tidak jauh dari mata air yang bernama Pura Tirta Sudamala. Di dalam kawasan pengelukatan Sudamala ini terdapat 11 pancuran air. Dari 11 pancuran air tersebut, 9 pancuran lokasinya berada lebih tinggi dari 2 lokasi air pancuran lainnya. Menariknya, air yang keluar dari pancuran ini diyakini warga setempat dapat menyucikan diri baik jasmani dan rohani yang mandi di sana. Yaitu dipercaya bisa menghilangkan aura negatif di dalam tubuh kita serta dapat mengobati sekaligus membuang pengaruh-pengaruh buruk seperti ilmu hitam. Lokasi Pancuran Tirta Sudamala. Pancuran Tirta Sudamala ini berada di tengah rimbunnya pohon yang tumbuh secara alami yang jauh dari keramaian, sehingga memberikan nuansa spiritual dan tepat digunakan untuk tempat refleksi dan meditasi diri. Air murni yang keluar dari sela pohon bunut ini tidak pernah habis walau di musim kering sekalipun. Di hari Banyu Pinaruh yang jatuh setiap 6 bulan sekali merupakan hari menyucikan diri dengan sarana air di mana Pancuran Tirta Sudamala ini dipadati oleh para umat yang ingin melakukan pengelukatan. Pura Tirta Sudamala memiliki sejumlah pancuran dengan ukuran dan ketinggian berbeda, kurang lebih terdapat sekitar 11 pancuran. Dengan 9 pancuran keberadaannya lebih tinggi dan 2 lainnya lebih rendah. Ini diyakini bermakna jumlah pancoran yang terdapat di Tirta Sudamala mencapai 9 pancoran yang mencirikan Dewata Nawasanga. 2 pancoran yang tingginya sekitar 2 meter yang diyakini sebagai panglukatan Widyadara-Widyadari yang biasanya diperuntukkan kepada orang yang baru selesai menjalani upacara mepandes atau potong gigi.
Sekarang kita